Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan anak, karena kita di bulan awal Agustus ini sedang merayakan Hari Anak ya. Jadi kita akan membahas salah satu hal yang terpenting yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu ASI. Nah, seperti apa sih sebetulnya pentingnya dan manfaat ASI eksklusif ini bagi anak? Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Wikan Indrarto, dokter spesialis anak. Halo Dr. Wikan. Halo Mbak Cynthia. Berbicara soal ASI, kan pastinya mungkin ada beberapa ibu yang juga bekerja gitu ya dokter ya, kemudian tidak bisa memberikan ASI secara langsung. Nah, bagaimana nih dokter, pendapat dokter mengenai ASI yang dipumping atau diperah gitu ya dokter ya, kemudian disimpan, diberikan untuk anak, seperti apa dok? Baik ya, memang memerah ASI dan menghasilkan ASI perah atau ASIP itu sangat penting. Tidak hanya nanti atau kelak setelah ibu selesai habis cuti melahirkan dan harus bekerja di luar rumah, tetapi sejak hari-hari awal kadang kita juga menganjurkan agar ibu rutin juga memerah ASI-nya. Karena makin sering ASI diperah, produksinya tentu akan meningkat ya. Pada beberapa bayi baru lahir yang memiliki karakter lebih banyak tidur atau lebih banyak merem, ya proses ASI perah itu sangat penting supaya ibu tidak mengalami pembengkakan atau pembendungan payudara sehingga menimbulkan risiko radang pada payudara. Sebaliknya untuk ibu yang sudah akan habis cuti melahirkannya dan harus kembali bekerja atau meninggalkan rumah, memang sebelum cuti itu habis kita akan pandu dalam program penyiapan bayi pada saat ibu harus bekerja. Salah satunya adalah melakukan pemerahan ASI secara rutin ya. Dengan memerah secara rutin maka ibu akan memiliki cadangan ASI perah yang nanti dapat disimpan di botol kaca atau di tempat yang khusus yang bisa disimpan di freezer, di kulkas di rumah, sehingga pada saat nanti ibu betul sudah harus meninggalkan bayinya untuk bekerja, ASI perah itu dapat diberikan oleh pengasuh, oleh bapak atau oleh nenek bayi sesuai dengan kebutuhan bayinya sampai bayi tersebut berumur 6 bulan, dan setelah 6 bulan nanti kebutuhan nutrisinya tidak hanya dari ASI perah yang ditinggalkan ibu sebelum berangkat ke kantor, tapi juga dengan MPASI. Karena proses saat ini cuti melahirkan itu hanya total 3 bulan, sehingga rata-rata ibu hanya sempat mendampingi bayinya 2 bulan sebelum mulai bekerja, maka proses pelatihan menyiapkan ASI perah itu harus segera dimulai. Para konselor laktasi yang membantu ibu untuk memerah itu akan mengajarkan bagaimana ibu memerah yang baik, terutama setelah bayi kenyang dan tertidur, serta ibu merasa bahwa mungkin payudara yang kiri atau yang kanan masih ada ASI yang belum keluar, silakan diperah, kemudian ditampung di tempat yang bersih, yaitu di botol kaca yang tidak menimbulkan kontaminasi atau partikel botol dengan ASI, dan itu nanti disimpan di freezer untuk penggunaan yang berikutnya. Penyimpanan ASI di freezer, ASI perah bagi bayinya itu akan bertahan cukup lama, bahkan sampai mungkin ibu itu harus pergi meninggalkan bayinya saat cuti melahirkannya sudah habis, dan menjelang ibu itu habis cutinya, konselor laktasi nanti akan juga mendampingi para pengasuh bayi, baik neneknya, pengasuh, ayahnya maupun siapa yang dipasrai nanti, yaitu bagaimana menyiapkan ASI perah, mengeluarkan dari freezernya, menghangatkannya, kemudian menyajikannya kepada bayi yang sudah ditinggal ibunya bekerja, yaitu dengan kita anjurkan menggunakan sendok atau cup feeder, bukan dengan dot, agar agar bayi tidak mengalami kondisi yang disebut dengan bayi bingung puting, sehingga setelah ibu itu pulang dari tempatnya bekerja di sore atau menjelang malam hari, nanti bayi masih tetap bersedia, tetap berminat, tetap bersemangat untuk menetek kembali. Dengan demikian proses pemberian ASI eksklusif tidak terhalang, tidak terhenti meskipun ibu sudah harus masuk bekerja dan meninggalkan bayinya di rumah. Begitu, Mbak Cynthia. Oke, baik.
Kalau pemberian ASI eksklusif diselingi juga dengan susu formula, begitu dokter, boleh nggak sih dok? Ya, memang ada beberapa bayi yang secara medis memerlukan tambahan pemberian susu formula selain pemberian ASI eksklusif itu sendiri. Ya, secara persentase pemberian susu formula sesuai dengan indikasi medis untuk bayi itu harus dengan resep dokter, harus dengan petunjuk dokter, harus dengan saran dokter. Ya, secara total sebetulnya bayi yang memerlukan susu formula di negara maju, laporan dari Kanada, dari Australia, maupun di negara berkembang, yaitu dari Pakistan dan kalau nggak salah Mesir di tahun 2012, sudah cukup lama memang datanya, itu menunjukkan total itu sebetulnya hanya 2-3% bayi. Yang lainnya sebetulnya secara medis tidak memerlukan. Oleh sebab itu saya juga selalu mengingatkan kepada ibu, hampir semua bayi itu tidak memerlukan tambahan susu formula kecuali eksklusif. Tambahan hanya disarankan sesuai dengan rekomendasi dokter, dan sepengetahuan saya sampai saat ini di Jogja dan di kota-kota sekitarnya pemberian susu formula pada bayi yang sudah diberi ASI tetapi memerlukan tambahan, pertama terjadi pada kasus di mana bayi itu mengalami kendala, bayi sakit. Yang kedua adalah bayi yang mengalami kondisi malnutrisi atau kekurangan nutrisi meskipun sudah diberi ASI eksklusif, yaitu berat badannya tetap di bawah garis normal dari yang seharusnya, sementara ibu juga dalam kondisi yang kurang sehat, sudah ditangani oleh dokter yang menangani ibu, sudah diberikan nutrisi yang diberikan secara tepat untuk ibu, tapi tetap tidak terpenuhi, baru susu formula diajarkan. Namun demikian, angka kejadian secara rata-rata sebetulnya sangat sedikit, hanya 2-3% bayi yang membutuhkan itu. Begitu Mbak Cynthia. Nah, kemudian dokter, banyak yang mengatakan bahwa mengkonsumsi ASI eksklusif ini dokter akhirnya menyebabkan diare seperti itu. Itu normalkah dok? Bagaimana mungkin ada cara untuk mengatasinya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh orang tua baru yang biasanya baru punya anak pertama, yang menanyakan mengapa kok bayinya buang air besar segera setelah ditatai. Jadi sehari hampir lebih dari 3, lebih dari 4 kali buang air besar. Begitu ditatai, di atas dimasuki ASI, di bawah keluar fesesnya, di atas dimasuki ASI, di bawah keluar. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak masuk dalam kategori diare. Yang disebut diare itu kriterianya adalah buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari, dan konsistensi tinjanya berubah menjadi lebih encer, bahkan menjadi cair. Nah, untuk bayi baru lahir yang mendapatkan ASI eksklusif dengan buang air besar lebih dari 3 kali sehari, itu sebetulnya bukan diare, tapi itu kondisi normal. Ya, refleks gastroesofageal yang terjadi pada bayi lahir itu masih berlangsung kira-kira sampai 2 minggu. Segera setelah berumur lebih dari 15 hari atau lebih dari 2 minggu, pada umumnya refleks itu sudah berhenti atau sudah berkurang secara gradual, sehingga meskipun ditatai tidak akan keluar buang air besarnya. Mengapa refleks ini diperlukan? Refleks ini normal memang ada karena jalan cerna bayi masih ada apa yang disebut air ketuban yang ketelan pada saat menjelang persalinan atau dalam rahim ibu. Ya, oleh sebab itu jalan cerna yang masih penuh dengan cairan itu memang harus pelan-pelan dikeluarkan. Cara mengeluarkannya adalah begitu ada rangsangan yang masuk di atas, begitu mulut itu mendapat ASI dan menelan, maka lubang bawah anusnya akan terbuka, lalu bisa akan terjadi. Itu berulang-ulang sehingga setiap bayi baru lahir yang netek pada ibunya akan hampir 8 kali sehari, bisa saja nanti juga buang air besar 8 kali sehari pada 2 minggu usia pertama kehidupan. Itu wajar, itu bukan diare. Begitu, Mas. Oke, baik. Baiklah dokter, terakhir nih dokter, apa yang disampaikan untuk ibu-ibu di rumah atau keluarga ya gitu ya dokter, untuk tetap menjaga ASI ini dan lain-lain, silakan dokter. Baik, mohon izin saya mengingatkan setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus di seluruh dunia diperingati sebagai Pekan
menyusui dunia. Pada tahun 2022 ini tema peringatan Pekan Menyusui Dunia ini adalah didik dan dukung agar proses menyusui dapat berlangsung dengan baik, ya. Maka kita semua wajib untuk mendidik, memberikan informasi yang lebih luas, lebih banyak, dan ibu yang sedang hamil maupun yang sedang menyusui harus mencari pengetahuan yang lebih luas tentang menyusui, baik dari petugas kesehatan, belajar sendiri dari publikasi, dari media massa maupun media sosial, dan kita semua di sekitar ibu yang disebut dengan rantai hangat, rantai yang mengitari ibu, yang membuat hubungan kita itu hangat, yaitu suami, mertua, petugas kesehatan, masyarakat sekitar, atasan ibu dalam bekerja, agar membentuk rantai yang hangat untuk menciptakan agar hubungan ibu dan bayi menjadi pusat layanan kita, proses menyusui dapat berjalan dengan lancar, ASI eksklusif yang merupakan hak bagi setiap bayi baru lahir dapat diberikan sebagaimana mestinya. Mari kita dukung agar proses menyusui dan pemberian ASI eksklusif pada semua bayi di sekitar kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu, Mbak Sintia. Baiklah, Dr. Wikan, terima kasih banyak hari ini atas sesinya dalam mengisi Pekan Menyusui Sedunia. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Mbak Sintia. Salam ASI untuk kita semua. Baik, salam ASI untuk kita semua. Sobat Eljon, kita tadi sudah mendengarkan pentingnya ASI eksklusif bagi anak, kemudian tadi bagaimana menjaga, memaksimalkan manfaat tersebut, kembali lagi ke ibu dan keluarga yang mendukung, kemudian juga dari apa yang dikonsumsi, dan lain-lain tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wikan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sintia dan juga Dr. Wikan Indrarto, dokter spesialis anak, pamit undur diri, sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.